Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita alhamdulillah masih berada dalam kondisi yang baik di tengah wabah yang tengah melanda dunia saat ini. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ila nur, seperti yang telah kita rasakan sampai sekarang ini. Perkenankanlah saya untuk membawakan sebuah kultum yang berjudul Menyikapi Takdir. Setelah penciptaan fisik seorang manusia di dalam rahim selama 120 hari, Allah akan mengutus malaikat untuk meniupkannya ruh serta menyampaikan 4 perkara, yakni rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, serta akhir hidupnya, apakah ia bahagia atau tidak. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada seseorang yang melakukan amalan penghuni surga hingga jaraknya tinggal sehasta. Namun takdir Allah mendahuluinya hingga ia melakukan amalan penghuni neraka lalu masuk ke dalamnya. Sebaliknya, ada seseorang yang selalu melakukan amalan penghuni neraka, kemudian takdir Allah mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan penghuni surga lalu masuk ke dalamnya. Takdir merupakan pertemuan antara usaha atau ikhtiar manusia dengan kehendak Allah. Hidup adalah rantai dari usaha-usaha, sambungan dari ikhtiar demi ikhtiar. Tetapi tidak semua puncak atau ujung dari ikhtiar yang kita lakukan akan berhubungan secara langsung dengan yang namanya keberhasilan. Ada hubungan lain yang bersambung dengan keberhasilan, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni simpulan yang tidak diketahui oleh manusia, daerah yang gelap bagi pandangan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Luqman ayat 34 yang berbunyi, wa ma nafsum maza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti apa yang akan terjadi besok. Pada setiap usaha yang kita lakukan, maka kita akan melakukannya dengan baik, dengan profesional, dengan tekun, serta dengan penuh semangat. Dan di wilayah gelap yang tidak kita ketahui, maka kita akan melakukannya dengan berdoa, dengan berharap, serta bertawakal kepada Allah. Dan yang paling terpenting adalah maka kita harus mengakhiri kalkulasi dari ikhtiar kita dengan mengucapkan insya Allah. Kata-kata insya Allah bagi seorang muslim bukanlah hanya masalah kebergantungan saja, tetapi ini merupakan hasil atau buah dari pemahaman kita terhadap akidah Islam yang menjadikan kita lebih bijak dalam menyikapi takdir yang menimpa kita, sehingga kita akan selalu berpikir bahwa di balik segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmahnya, sehingga kita tidak tenggelam dalam rasa bersalah yang terlalu dalam, rasa penyesalan atas keputusan yang telah kita ambil, tenggelam dalam rasa menyesal terhadap takdir, sehingga kita selalu berpikir bahwa pasti segala sesuatu yang terjadi ada hikmahnya. Boleh jadi takdir yang ditimpakan kepada kita merupakan tangga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, di mana Allah berfirman bahwa tidaklah aku menciptakan kehidupan dan kematian kecuali untuk ujian, untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara hamba-hambaku. Boleh jadi takdir yang menimpa kita merupakan buah dari dosa-dosa kecil yang kita tanam, dosa-dosa yang tidak pernah kita lakukan, dosa-dosa yang selalu kita lakukan dan kita lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi takdir yang terjadi kepada kita merupakan lampu kuning pengingat bagi kita untuk selalu bercermin atas segala titik-titik dosa yang ada di dalam hati kita. Sebagaimana apa yang terjadi sekarang ini, di mana dunia tengah dilanda oleh wabah COVID-19, sehingga kita tidak bisa melakukan rutinitas kita seperti biasa, sehingga kita selalu melakukan segala sesuatu dalam keadaan was-was dan waspada. Olehnya itu, sebagai hamba Allah yang bertakwa, marilah kita menghadapinya dengan baik, dengan tenang, dengan kepala dingin, sehingga kita selalu melaksanakan perintah-perintah
yang telah dianjurkan oleh pemerintah, serta selalu bersabar dan berdoa kepada Allah supaya apa yang tengah melanda dunia saat ini dapat diangkat dengan cepat. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Sungguh yang benarnya itu datangnya dari Allah, dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri sebagai seorang manusia. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.